Artinya apa? Artinya kalau menurut gue orang-orang seperti lo, personal trainer ini sangat membantu. Oke. Sangat membantu. Lo ini ngelatih ini apa aja bisa dijelasin nggak sih bro? Tinggi badan 160 kurang lebih dengan berat badan 120. Oke. Berat badan 120. Gue bisa bayangin itu. Itu berarti besar. Besar gitu. Pak. Lo bikinin program berapa bulan Sob? Nah ini Den, gue bikinin program itu cuma 3 bulan. 3 bulan? Oke. Nggak sampai 3 bulan, dia turun tuh 20 kilo. Oh my God. Nggak sampai 2 bulan 20 kilo teman-teman. Nah ini yang harus di-aware nih. Ya. Pola segitiganya harus balance Pak. Pola segitiga gimana? Oke. Ini kalori masuk. Oke. Makan. Ya. Oke. Kalori keluar. Pembakaran, olahraga, lo jalan aja kalori keluar. Iya. Yang bawah resting, istirahat Pak. Iya. Kita kurang istirahat, metabolismenya melamban. Oke. Menarik nih. Itu balance tuh harus balance tuh ya, harus balance ya. Iya. Karena selama ini tuh gini nih Sob. makan istirahat. Akhirnya overweight Sob. Nah, Oke, lanjut Sob. Pernah nggak selama lu menangani klien-klien lu nih, klien-klien lu nih, mungkin lu banyak punya klien, ada apa kejadian unik yang pernah terjadi? Oke, unik nih banyak nih. Unik artinya gue maksudnya, lu pernah berhasil menangani misalnya orang yang pengen program nurunin berat badan sampai berhasil. Apakah pernah lu menangani orang yang tulang punggungnya mungkin melengkung sehingga udah normal kembali? Lu latih, seperti itu maksud gue. Ada nggak? Ada Sob. Jadi gue gini deh, di awal-awal karir gue di warna biru. Masih di warna biru tuh ya? Iya, warna biru. Gue pernah punya klien awal nih. Kebenaran gue, ya alhamdulillah bagus bahasa Inggris lah gitu. Klien pertama gue itu bule. Oh, klien lu bule? Nah langsung dapat yang usianya lanjut Pak. Usianya berapa? Usianya mau ke 70 waktu itu Pak. Cewek cowok? Cewek. Ibu-ibu 70 tahun. Cewek 70 tahun, bule lagi kan. Apa? Gitu. Australia atau Meksiko, Pak? Meksiko. Meksiko. Iya. Meksiko. Kan? Nah, dia ini bilang, kaki saya ini lebih pendek salah satunya. Jadi ada beberapa orang case genetiknya seperti itu, Pak. Jadi dia perlu pakai sol tambahan nih sepatunya. Oh gitu ya. Nah, jadi dia panjang kakinya tuh nggak sama ya? Iya, femurnya lebih pendek satu lah. Sebelah kanan kiri? Seingat gue di kanan waktu itu. Kanan. Lebih pendek. Lebih pendek. Kanan. Alhasil kalau dia mandi nih mau pakai baju, dia nggak bisa tuh tanpa pegangan sesuatu. Gitu ya? Kalau kita kan bisa nih berdiri pakai celana sendiri. Dia nggak balance jadinya. Gitu ya? Nah, kan kalau copot sepatunya dia nggak balance. Kalau pakai sepatunya dia balance gitu. Nah itu. Yang gue lakukan sama dia, gue bukan latihan beban, bukan latihan apa tuh. Gue latihan balance, berdiri satu kaki, ya kan? Terus berdiri satu kaki yang dia harus nunjuk ke titik tertentu. Ya kan? Setelah berapa lama latihan sama gue nih, emang ya namanya orang tua grumpy tuh ibaratnya. Suka kesel sendiri. Siapanya? Si nenek ini. Nenek itunya? Oh gitu ya? Kan nggak latih balance itu Pak, mesti sabar Pak. Iya sih. Iya kan? Jatuh nih, gitu lah. Nah setelah berapa 70 tahun Sob? 70 tahun Pak. Gokil. Nah, gue berusaha sabar kan. Nah, terus suatu waktu dia datang ke gue nih setelah hampir 2 bulan loh tuh. Bulan kedua. Pak Reza, kata dia. Pak Reza, dia bisa sedikit bahasa Indonesia ya gitu lah, bule gitu. Pak Reza, thank you so much, dia bilang gitu. Now I can use my pen without holding to something. Itu bagi gue kepuasan. Kepuasan. Karena dia udah nyeritain case dia tuh dia selama ini nggak bisa Pak, begitu. Gokil ya. Nah itu Pak. Gila. Jadi kepuasan ya. Unik emang, case unik. Wah keren sih. Kan? Case unik kalau menurut gua. Nah yang kedua Sob, ada lagi Sob? Yang kedua loose weight kayaknya nih. Loose weight emang umum, biasanya umum ya loose weight. Cewek, cowok yang lu tangani klien. Anak kecil Pak.
Anak kecil? Umur 12 tahun tuh gue tanganin. Gokil. Tapi obesitas, Pak. Oke. Obesitas nih. Ya. Boleh tahu nggak beratnya waktu itu berapa deh? 100, kalau gue nggak salah 120, Pak. Tinggi itu nggak sampai 160, 160. My God. Nggak nyampe 160? Iya, obesitas dia. Oke. Intinya dia tuh sering dibully lah kalau bahasa sekarang. Oke. Di sekolahnya dibully kan. Oke. Nah, dia pengen ya melakukan perubahan lah. Oke. Latihan sama gue yang tadinya baru sebentarnya cuman gue suruh berdiri turun aja itu udah ngap-ngapan. Sebentar Sob, sorry gue potong. Boleh. Tinggi badan 160, kurang lebih dengan berat badan 120. Oke. Berat badan 120. Gue bisa bayangin itu. Itu berarti besar. Besar, gitu. Pak. Lu bikinin program berapa bulan, Sob? Nah, ini Den. Gue bikinin program itu cuma 3 bulan. 3 bulan? Oke. Nggak sampai 3 bulan, dia turun tuh 20 kilo. Oh my God. Nggak sampai 2 bulan 20 kilo, teman-teman. 20 kilo, Sob? Bulan. Ya, jadi kalau pesawatnya kan, ini paketan segini. Nah, tapi sebelum paket habis, dia udah turun 20 kilo gitu dalam 2 bulan. Oke, Sob. Ketika dia turun 20 kilo, latihan apa yang lo lakukan? Seminggu berapa kali? Semakin sesering mungkin, ya semakin kita bakarnya banyak. Yang gue lakukan pertama adalah dia suruh ngangkat berat badan dia dulu. Iya. Iya, logik jongkok bangun, push up, itu basic tuh. Kalau dia nggak bisa itu gimana mau ngangkat beban? Repetisi naikin, baru tambah load. Nah ini yang harus di-aware nih. Pola segitiganya harus balance, Pak. Pola segitiga gimana? Ini kalori masuk, makan, kalori keluar, pembakaran, olahraga, lo jalan aja kalori keluar. Yang bawah resting, istirahat, Pak. Kita kurang istirahat, metabolismenya melamban. Gimana Sob? Segitiga ini kiri sama kaki nih. Ya kan? Kiri ini kalori masuk. Kalori masuk makan. Yang kiri kanan kalori keluar. Pembakaran. Yang ini resting, istirahat. Ini menarik nih. Itu balance tuh harus balance tuh ya, harus balance ya. Karena selama ini tuh gini nih Sob. makan istirahat. Akhirnya overweight Sob. Lanjut Sob. Jadi artinya dia cuma 3 bulan doang ngambil program sama lo? 3 bulan. Turunnya lebih dari 20 kilo. Turun lebih dari 20 kilo. Katakanlah 100 kilo berat badan dia kan? 100 kilo. 100 di bawah, waktu terakhir tuh gue sama dia tuh 80-an. Oh my God. Dan lo tahu yang bikin uniknya adalah tiba-tiba nih setelah 3 bulan datang nih temen-temen sekolah dia, Pak. Lo bayangin. Saya mau kayak si ini. Tuh, gua kaget tuh, Pak. Serius, Pak. Itu tahun berapa, Sob? Gue masuk biru itu 2011. 2011-an ya? 2012 lah itu orang. 2012, 2013 tuh orang. Iya. Ya, itu unik tuh. Iya. Tapi kalau misalnya waktu itu kan lu masih bergabung di perusahaan biru itu ya. Kalau misalnya kondisinya sekarang ini kan lu lebih ke apa sih disebutnya freelance lah begitu ya? Freelance. Lebih ke freelance. Mendukung nggak kalau misalnya ada orang yang Sob, gue pengen dong. Misalnya saudara gue dia punya anak pengen diturunin berat badannya. Nah, artinya kan kalau misalnya lu tidak bergabung dalam satu perusahaan, katakanlah yang kemarin biru itu kan, si perusahaan biru itu kan lu tinggal datang ke klub itu yang mana di klub itu sudah tersedia sebuah fasilitas, lu tinggal mengarahkan, membuatkan program. Nah kalau ini kan katakanlah tapi gue di rumah kosong, boro-boro treadmill nggak punya, itu gimana Sob? Approach-nya tetap dari goals-nya, Pak. Lu mau turun berat badan, nggak harus juga lu ngangkat bench press. Kayak tadi gue bilang, yang gue lakukan sama 120 body weight. Jadi alat-alat yang di klub itu tidak digunakan? Pakai matras doang. Matras doang. Karena goals-nya ya dia turun itu. Kan dia bukan mau jadi bodybuilder kasarannya. Yes. Jadi gue akan kategorikan Anda goals-nya apa. Kayak goals-nya. Goals itu akan berkembang. Mau naikin berat badan, contoh. Kayak naik berat badan berarti harus melatih otot. Body weight pun bisa jadi latihan otot, Pak. Lu push up, pegel, rasa. Ya otot lo robek sebenarnya. Kayak gitu. Nah ini Sob, jadi finally ketika lo memegang klien lo yang anak usia 12 tahun tadi ya, 15? 12 tahun, finally dia dari 120 kilo menjadi 80 kilo. Dengan target waktu itu yang lo latih selama berapa bulan?
waktu itu gue targetnya sih 3 bulan. 3 bulan. Gue nggak bilang dia, lo harus jadi 50 kilo. Turunin dulu di bawah 100 targetnya. Dan akhirnya finally 80 kilo. Selain daripada target, yang lo latih program latihan, lo di situ apakah lo membuat program pola makan, Sob? Ini hubungan pola makan lo akan selalu berhubungan sama nutrisionis namanya. Personal trainer, kita diajarin basic nutrisi namanya. Basic nutrisi apa tuh, Sob? Jadi basic nutrisi bahwa ya lu makan bagus ya, less sugar, less fat, ya kan? Less karbo. Nah, tapi secara basic, kalau Anda mau lebih di program, Anda ke nutrisionis. Karena dia akan lihat kalori yang dibutuhkan sama Anda setelah diagnosanya dia. Jadi sama kayak lower back gua saranin ke dokter. Jadi kalau misalnya di overweightnya parah banget, sorry ya, maksudnya kayak lebih berlebih banget, kalau boleh lu tuh menyarankan ke dokter dulu. Jadi gua enggak, kalau dia overweight kan kita adjustment bahwa overweight dia masih bisa bergerak lah. Kayak ada overweight yang udah kompensasi, ada yang kakinya udah susah gerak. Nah, terus dia akan terlibat masalah. Saya harus tahu nih, dokter menyarankan apa untuk menurunin berat badan. Karena kalau dia udah ke dokter, saya udah di obesitas level berapa, saya level 4. Gitu contohnya. Jadi sama. Rekomendasi dokter itu apa? Semacam apa? Ya, rekomendasi dokter ada misalnya kamu kompensasinya udah kena lutut karena berat badan kamu. Contoh ya. Sehingga lu ada titik-titik yang nggak akan lu fokuskan. Akan nyaranin dia untuk latihan high impact. Contoh yang lompat-lompat. Karena lututnya udah ada rekomendasi dokter itu. Jadi gua harus bergerak berbarengan. Betul. Sob. Itu kan yang kedua ya. Yang ketiga ada yang selanjutnya. Ada pengalaman unik. Pengalaman unik apa? Ini postural. Kayak gimana tuh, Sob? Postural alignment tuh berhubungan sama tulang belakang tadi, spine. Nah, kenapa dia kejepit? Klien lo? Nah, klien gue ada orang bule juga nih. Bule juga? Nih. Dia itu... Lu mah rata-rata bule semua sih ya, klien lo ya? Bule, Pak, karena... Banyakan bule ya? Di biru banyakan bule dulu. Di biru dulu emang bule sih ya? Iya, gitu kan. Ya, ini cowok apa cewek bulenya? Cowok. Usia masih muda? Usia dia 40-an. Kena dia saraf kejepit. Nah, dia kena saraf kejepit. Waktu itu dia diagnosa ya lumbarnya kena di L4 kalau gue. Jadi lumbar itu ada L1 sampai 5. Makin ke bawah tuh makin ke 5 lah. Nah, 4 kena di sana. Gue sama kayak yang tadi gue bilang, dokter nyaraninnya gimana? Dia bilang dokter nyaraninnya dioperasi. Oh my god. Ya saraf kejepit. Tapi masih bisa secara rehab. Jadi sebenarnya nih kalau dari dokter nggak langsung ke gue, Den. Di tengah ini ada namanya fisioterapis. Betul. Jadi kadang orang skip nih fisioterapisnya. Udah pernah fisioterapis, saya udah pernah ngikutin, tapi kurang efektif contohnya. Gitu. Betul. Dan gue udah lakukan itu, Sob. Nah itu kan. Dari kemarin gue MRI, gue ke fisio, dilakukan gerakan-gerakan seperti itu dan semacam treatment. Ya gue inilah ya nggak pernah lah ya. Gue pikir kayak mulai di salon nih. Diangetin kayak gitu-gitu kan. Banyak ada 3 tahap sih pakai mesin gitu selanjutnya, dan ya gue tidak bilang efektif, takut ntar gimana. Tapi yang jelas gue hanya tidak lakukan kembali sih. Gitu. Nah yang gue lakukan sama bule ini, gue bukan skip di fisio, Den. Karena kalau dokter nyaranin lo operasi, terus lo udah perbaikan, misalnya lo udah operasi nih, kan ke fisio nih. Ya tadi pakai alat itu tuh. Biasanya lebih ke saraf sih, biar saraf lo tuh lebih lancar, peredaran darah lo lebih lancar. Alat tuh. Personal trainer tuh lebih ke strength, penguatan sih ya. Gue langsung ngambil itu penguatannya. Gue diagnosa si bule habitnya begini. Beberapa lower backnya mesti dikuatin, terus kaki, legs, glutes-nya juga mesti dikuatin. Nah itu yang gue lakukan latihan basic body weight yang kayak tadi, lu squat, banyak gitu seperti itu. Akhirnya si bule itu sampai dia bilang, saya sekarang aktivitas lebih enak. Terus saya udah nggak sakitan gitu. Sakitnya itu kalau misalnya emang dia udah over banget. Jadi sebenarnya gue nggak, emang kalau sarafnya
disaraninnya operasi emang tetap harus dioperasi Den. Yang gue lakukan adalah keduanya aja gue nguatin. Nguatin, strengthen. Itu ada penjelasan dokter gitu juga Sob. Kalau boleh olahraga Mas, karena buat mendukung dia supaya nggak menopang sama si tulang itu. Iya, itu nggak terlalu berat. Bener loh logika. Itu yang gue lakukan gitu. Iya, itu yang gue lakukan. Gue melakukan penguatannya. Penguatan itu. Sehingga beban perut belakang dan ini tuh ketopang sama otot depan dan belakang ya Sob? Iya. Logikanya gitu ya Sob? Logikanya ya, otot di sekitar si lumbarnya tersebut. Betul. Itu yang gue lakukan sampai dia bilang gini, Pak Reza, can you help my employee, in my work, dia bilang di pekerjaan dia semuanya kerjanya behind the desk. Hampir semuanya punya masalah yang sama. Lu bayangin, gitu. Gitu kan? Bagi gue, dan gue suruh handle perusahaan bro, gitu loh. Gue yang takut jadinya. Ya gitu. Nah, gue nggak bisa sendiri waktu itu, gue harus cari partner. Tapi nah kayak gitu lah. Menurut gue ya prestis lah, wah anjing gue naik level nih. Ya kayak gitu. Jadi dan akhirnya si bule itu nggak jadi dioperasi, Sob? Nggak. Sampai terakhir. Nah ini dia, kita tuh related sama klien nih. Kadang goals kita cuma sebulan, gue sama bule itu sampai jadi 3 tahun loh. Jadi klien gue. Gokil ya. Ya gitu, sampai corona melanda lah. Wah ini menarik banget Sob. Pengalaman lo tadi 3 klien lo. Yang pertama yang grandma sampai akhirnya dia keseimbangan dia sudah bisa. Ketika dia menyampaikan, Pak Reza, ini saya udah nggak bisa lagi, itu rasa kepuasannya luar biasa Sob ya? Iya, puasan banget gila, kayak aduh. Gila. Yang kedua, langka lu grandma lu. Makanya. Yang kedua, anak usia 12 tahun yang overweight sehingga dia bisa nurunin berat badan sampai berat badannya 80 kilo. Sampai temen-temennya itu datang temen-temen yang ngebully dia dulu gitu. Semua ya. Yang ketiga adalah yang bule tadi ya. Bahkan lu disuruh ngelatih. Iya, step up tuh, aduh. Iya. Ya. Ini keren banget sih. Sob, apa namanya, misalnya saraf kejepit atau mungkin mungkin mau naikin atau nurunin berat badan, atau mungkin ada case yang seperti yang bule tadi lu bilang Sob, mungkin secara panjang kakinya dia nggak balance ya. Nggak balance, Pak. Jadi kiri lebih panjang, kanan agak pendek sedikit sehingga jalan juga agak goyang. Dia pakai ngakalinnya sepatunya dinaikin ya. Dan dia juga punya kendala dari keseimbangan badan ya. Itu lu bisa tangani ya. Nah Sob, sebelum closing statement nih Sob. Jadi gue mau minta closing statement dari lo. Kalau misalnya ada teman-teman yang nonton nih. Ini kayaknya boleh juga nih. Reza nih, gue mau dong dilatih sama lo. Gue ada kendala misalnya pengen deh gue nurunin berat badan. Atau katakanlah badannya udah ideal secara berat badan Sob. Pengen dibentukin, itu bisa juga kan? Bisa juga. Ngebentukin. Bisa. Atau juga ada yang pengen naikin. Atau mungkin ada kendala saraf belakang atau sekali-kali kadang pinggang gue suka sakit. Itu gimana caranya kalau pengen dilatih sama lo? Ya basic sih, ya tinggal hubungin aja sih. Jadi gue bisa cantumin nomor lo ya? Bisa, boleh. Instagram lo ada Sob? Ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai istilahnya dilatih lah ya, dilatih sama personal trainer Reza, tinggal ini gue cantumin nomor handphonenya, kalian bisa langsung hubungi. Ini nomor WA Sob ya, bisa WA ya? Bisa WA ya, jadi kalian bisa WA atau DM ke Instagramnya sudah gue cantumin juga. Kalau untuk biayanya gimana Sob? Langsung ditelepon aja ya? Ini gimana nih? Mungkin teman-teman pengen ada sedikit gambaran apakah wah saya pakai personal trainer gitu mahal nih buat kelas menengah ke atas nih. Nah itu mungkin bisa sedikit dikasih kisi-kisi Sob. Terus sama programnya apakah harus ngambilnya berapa sesi? Mungkin takut yang awam belum tahu. Basically-nya sebenarnya gampang. Gue biasanya ngasih trial dulu Den. Gitu? Karena gue harus diagnosa orang tersebut. Jadi maksudnya free trial ini? Gue kasih free. Berapa kali pertemuan? Satu kali aja untuk mendiagnosa goals-nya. Jadi gue harus tahu tuh, gue ada namanya questionnaire-nya lah. Masalahnya apa, ininya apa, nah case-nya. Jadi nanti gue bisa gambarkan, untuk case ini kira-kira sekian lama,
Kayak jadi yang gue naikin eagernya adalah kebutuhannya. Kebutuhannya dulu. Balik lagi, sehat itu kan sebenarnya mahal ya. Betul. Tapi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Jadi, ya gue harap sih teman-teman ya lebih aware sama masalah fisik ya. Kesehatan ya. Masalah kesehatannya, apalagi di era corona gini. Sob, bisa kasih gambaran sedikit nggak? Misalnya katakanlah untuk nurunin berat badan. Dia overnya hanya 10 kilo Sob. Overweight-nya itu hanya 10 kilo. Nah kira-kira butuh berapa sesi dan per sesinya price-nya berapa sih? Tapi kalau boleh disampaikan, kalau nggak apa-apa. Kira-kira gambaran, mungkin teman-teman ini mau ngubungin takutnya mahal, nggak enak nih. Nah, tapi satu sisi pengen juga nih ada personal trainer yang memprogram sampai ke pola makan, latihan yang benar seperti apa kayak gitu. Jadi ya kalau 10 kilo lah kita ambil case gitu. Saya harus diagnosa juga nih habit. Kalau orang yang dia bisa aktif, yang biasa aktif, biasanya lebih cepat pembakaran. Terus faktor usianya, Pak. Usia sama ya dia ada penyakit apa kardionya. Usia juga jadi dilihat itu itu fungsinya, Pak. Ya kalau semakin usia kita lanjut, metabolisme kita semakin menurun. Effortnya harus semakin tinggi. Kalau nih orang basic berarti saya harus ngajarin dulu gerakannya. Jadi saya termasuk. Ada basic olahraga nggak? Dan itu posisi ototnya sedang terlatih atau lagi nggak pernah olahraga dalam beberapa tahun terakhir. Contoh dia mau turun berat badan, terus menurut saya dia harus latihan contoh ya push up, karena dengan push up ototnya makin banyak terlibat, makin banyak terjadi pembakaran. Push up tuh bagus, salah satu gerakan push up itu paling bagus ya? Push up tuh bagus, body weight banget. Ototnya banyak terlibat, kalau dengan repetisi banyak, kardionya jadi ikut terlibat kan. Nah, case-nya kalau dia udah pernah, ya otomatis kan lebih enak tuh ngajarinya, lebih cepat, metabolisme cepat. Tapi kalau dia belum pernah sama sekali, ya saya harus latih dulu dia basicnya. Ini push up tuh gerakan basicnya gini, biar dia nggak cedera. Nah dari sana baru tuh sesi. Ini 10 kilo. Katakanlah si klien ini berat badannya kelebihan 10 kilo dan posisinya dia tidak basic-basic banget lah. Dia udah yang biasa olahraga banget lah. Logisnya itu kalau ada riset metodenya 0,5 kilo sampai 1 kilo per week. Itu healthy-nya, sehatnya. Jadi orang sehat itu 2 kilo sampai 4 kilo sebulan. Ingat pola segitiganya juga ya, dengan dia kontrol. Lalu di related sama usia dia kayak yang tadi 20 kilo ya karena dia 12 tahun lagi metabolisme lagi apa makanya cepet. Nah kayak gitu. Nah itu gambaran sih 10 kilo ya kurang lebih bisa 2-3 bulan. 2-3 bulan. Pokoknya semakin dan sering. Dan itu berapa sesi bisa ngabisin? Kalau katakanlah pahitnya 3 bulan deh. 3 bulan. Kita bikinnya kayak gini. Paling sering latihannya paling baik. At least 3 kali seminggu. Kalau 3 kali seminggu berarti sebulan 12 kali. Kalau saya bilang misalnya sebulan 12 kali kali 3. Nah, kali 3 gitu. Berarti 36. 36 ya, 36 kali pertemuan. Pertemuannya berapa jam latihannya? Orang olahraga itu mayoritas at least antara 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu udah maksimal banget. 30 sampai 1 jam setengah itu udah maksimal banget. Yang orang banyak lama di gym itu ngobrolnya banyak, Pak. Istirahatnya banyak, Pak. Bener banget. Dia bisa berjam-jam. Bener. Itu. Iya. Makanya efektif 30 menit, restingnya dikit, udah kerasa banget. 1 jam, 1,5 jam. Dengan stretchingnya, pendinginan. Nah itu berarti sekali pertemuan itu menghabiskan katakanlah 1 jam. 1 jam. Berarti itu 1 sesi. 1 sesi. Oh berarti 36 sesi. Iya. Boleh tahu nggak per sesinya berapa, Sob? Kali rate-nya aja kali ya. Karena saya fleksibel nih. Saya nggak bisa memaksakan orang. Tapi saya supaya nggak ngejatuhin. Karena bukan cuma saya, banyak rekan-rekan seprofesi. Jadi kayaknya nggak perlu kita sampaikan lah ya kalau untuk price-nya ya. Karena saya nggak bisa nanti kalau saya sebutin ternyata kemurahan ngejatuhin yang selevel sama saya. Jadi profesional etiknya. Tapi yang bisa dipastikan fleksibel kok. Bisa dibicarakan. Oke. Tapi kalau secara level sih, lu sebenarnya banyak ngelatih kliennya untuk level trainer di Jakarta ya. Ya, sekarang saya domisili
Di Bogor. Jadi Bogor. Nah, Bogor Jakarta masih ada klien. Betul. Sebenarnya kan lo lamanya kan di Jakarta kan, kliennya. Jakarta. Artinya red Jakarta ya. Gue juga tahu sih kadang kalau di masuk gym yang tadi biru, ya kan, orange itu kuning. Berapa sih red per sesinya ya kan? Itu lumayan sih. Tapi dengan Reza ini mungkin bisa dikomunikasikan ya. Oke, bro. Terakhir, gue minta dari lo closing statement untuk teman-teman terkait dengan terjadinya saraf kejepit atau mungkin otot kayak gue atau mungkin overweight atau mungkin apapun. Ada yang mau disampaikan dari lo, silakan. Ini basic aja sebenarnya yang mau gue sampaikan. Kontrol waist to hips rasio Anda. Jadi lingkar perut Anda jangan sampai lebih besar dari lingkar pinggul. Karena resiko penyakitnya semakin banyak. Itu kalau Anda yang merasa udah overweight. Kalau Anda yang kurang aktif di spine line, ingat melakukan stretching. Kenapa? Ya habitnya kan banyak ke depan sekarang. Ya harus banyak yang opposite. Karena semakin berat bobotnya, semakin menekan tulang-tulang tersebut. Jadi stretching, olahraga tetap penting di era corona. Aktif. Kayak gitu. Oke Sob. Nah ini apa namanya? Gue pengen tahu nih Sob. Kadang kalau misalnya mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen pakai jasa personal trainer. Nah jasa personal trainer. Nah ini ngomong-ngomong kalau misalnya lo kan yang gue tahu personal trainer. Tapi ya kalau gue percaya nih ya, gue udah tahu deh lo. Ya kan, yang gue tahu nih lo pernah bekerja di instansi besar, perusahaan industri fitness lah ya kan, dan industri fitness perusahaan besar ternama di Indonesia, nggak perlu kita sebutin lah ya namanya ya. Warna-warnanya aja. Warna-warnanya apa sih Sob? Ada biru, kuning kan, orange. Kalau nggak salah 3-4 perusahaan lah ya di Indonesia ini, dan lo akhirnya sekarang lebih ke khusus privat ya, keluar dari instansi ya. Tapi gue mau nanya, secara legal lo ngajar resminya, lo ada nggak sih lisensinya? Ya personal trainer harus ada, Den. Harus ada. Kalau nggak lo bakal dituntut kalau terjadi suatu case nantinya. Itu dia justru. Nih orang kan misalnya untuk memunculkan trust ini orang bener nggak sih? Sorry ya, maksudnya kan kalau yang awam gitu kan, lo bener nih personal trainer. Gue boleh lihat nggak istilah orang mau ngelamar kerja kan, mana nih jasa satunya, pengalaman lo, sertifikatnya. Kalau secara personal trainer apa aja sih Sob yang lo udah miliki? Jadi kalau personal trainer tuh ya tentu lo harus punya sertifikasi personal trainernya sendiri. Sertifikasi personal trainer? Iya. Spesifik, maksudnya secara grade atau itunya gimana tuh? Jadi personal trainer tuh ada namanya sertifikasi personal trainer. Jadi lo harus tahu dasar ngajar, cara ngajar, ilmunya ngajar. Walaupun dia secara basic. Karena nanti akan ada yang spesialis namanya. Iya. Beberapa sertifikasi itu spesialis. Nah, sertifikasi. Ada yang basic, ada yang spesialisnya. Yang basic itu sekarang sih di Indonesia udah banyak loh sertifikasi yang lokal. Contoh ya Rai Fitness juga ngeluarin sertifikasi dia lokal. Ade Rai juga ngeluarin sertifikasi personal trainer. Tapi ada yang tarafnya internasional. Ada AS, NISM. Gitu. Nah, kalau boleh tanya, lo? Kalau gue secara internasional belum ada. Tapi secara yang kita punya basic, gue punya. Udah ada. Lalu itu siapa yang ngeluarin Sob? Ada yang perusahaannya tersebut tadi yang berwarna-warna itu ngeluarin sendiri. Nah, gue juga salah satu keluaran dari sana. Itu ngeluarin sendiri dia. Ada yang kita manggil spesialisnya sendiri. Contoh ya. Muay Thai nih. Muay Thai itu kita manggil langsung pelatih Muay Thai dari Thailand sana. Dia ngeluarin sertifikasi. Itu bayar Sob. Jadi investasi. Itu berapa lama Sob? Kalau kayak Muay Thai gitu, kita mau dapat sertifikat. Ada dia yang 1 hari doang nih. Jadi dia 1 hari full workshop, pelatihan, di ujian, lulus, dapat sertifikasi. Ada yang seminggu. Di era COVID tuh biasanya sekarang ada yang online.
macam-macam tuh. TRX, battering rope. Yang spesialis rehab sendiri. Postural. Nah, itu ada lagi sertifikasinya. Yang lu miliki ini, kalau yang basic tadi itu untuk apa, Sob? Kayak basic, gue bisa pakai buat loose weight. Bentuk otot. Kayak jadi bisa dipertanggungjawabkan lah cara ngelatih gue. Selain dari itu, sertifikat apa aja yang udah lu punya? Yang harus kedua nih setelah sertifikat basic itu adalah first aid. Pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama ini sertifikasinya agak beda sama personal trainer. Lo personal trainer bisa seumur hidup nih. First aid lo harus perbarui setiap setahun. Setahun sekali? Itu untuk ngelatih? Pertolongan pertama. Kalau terjadi case serangan jantung deh. Ya di Indonesia mungkin ini harus tahu juga nih pemirsa ya, kalau di luar negeri kita salah nanganin orang kita bisa dituntut. Emang kita orang Indonesia jiwanya penolong semua. Gitu kan? Ya kan? Kalau dia orangnya kolaps gara-gara kita nggak tahu gitu kan. Jadi gitu. Olahraga lo harus aware nih Sob. Kondisi fisik lo sendiri. Kita capek nih dari pagi, level stres lo. Nah, yang terjadi sama yang gue tolong itu, dia olahraga jatuh di jam-jam mau jam 7. Jadi dia udah lelah mungkin, kemarin kurang tidur, badannya overweight, ya kan? Terus dia mikir, daripada gue nggak olahraga, ya kan? Gue mau ke gym nih. Belum di gym udah macet, stres, ya kan macet. Sampai di mall, parkiran susah, ya kan? Stres lagi kan? Udah stres, dapat parkiran ke gym, penuh treadmill. Ya kan, antri udah bete kan tuh, akhirnya dapet treadmill. Padahal secara stres dia masih stres jantungnya Sob. Nanti ya, jadi gue treadmill deh. Udah stres lagi kolaps. Nah itu, jadi lu harus aware dulu Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau boleh kondisi kayak gitu, kita pun boleh konsultasi ke trainer kita bahwa ini kayaknya kondisi gue lagi stres banget deh. Kayak gue butuh istirahat, dan personal trainer bakalan ngebaca sih ya kondisi itu. Nah, kita ada touchingnya tuh, cara gimana breaking the ice-nya kalau dibilang. Biar level stresnya either bercanda kayak apa, pokoknya yang level stresnya lebih turun. Kayak gitu Pak. Jadi ada lu punya 2 lisensi ya, sertifikasi untuk ngelatih itu ya, basic dan untuk pertolongan pertama. Ya. Pertolongan pertama. Selain dari itu apa yang lu punya, Bro? Gue ada TRX, Muay Thai. TRX lu punya sertifikasi? Punya, Pak. TRX ya? Wah, TRX tuh bagus tuh latihannya, ya nggak sih? Bagus, Pak. Iya, kalau TRX itu fungsi untuk apa, Sob? TRX ini dia salah satu tool functional training. Functional tuh kita latihan body weight, tapi dibantu dengan beberapa alat yang fleksibel, sebenarnya bisa dibawa kemana aja. Iya. Kayak tali-tali, yang di gini-gini. Itu battering rope, beda lagi tuh. Itu beda lagi? Beda lagi tuh. Jadi banyak, itu tuh ada sertifikasinya Pak. Nah itu sertifikasi TRX lu didapatkan di mana, Sob? Waktu gue di bendera yang warna biru. Gitu. Iya. Selain sertifikasi TRX, berarti udah 3 tuh ya. Sertifikat apa lagi yang lo punya? BOSU. BOSU tuh apa? BOSU tuh kalau di gym tuh yang bola setengah tuh yang unstable tuh BOSU. Terus ada bola gede warna biru juga yang isinya ada pasirnya. Mayoritas sih lebih latihan yang BOSU tuh buat balance, stable, core. Nah, terus sertifikasi tuh. Banyak. Sandbell. Jadi, itu untuk melatih kestabilan. Ya kalau BOSU ya, banyakannya. Tapi BOSU, bisa dipakai latihan yang lain. Jadi latihan tuh gue pikir kayak bola-bola gitu ada sertifikasinya tersendiri ya? Ada Pak. Nah 4 tuh berarti, cuma 4, ada lagi? Banyak Pak, Muay Thai sendiri. Muay Thai, lu punya juga? Punya Pak. Wah luar biasa. Lu jadi bisa ngelatih Muay Thai juga Sob? Bisa. Basic 1. Jadi dia Muay Thai bertahap tuh. Paddingnya sertifikasi. Next level ada yang sampai fightingnya, ya levelnya naik up. Nah lu yang lu miliki untuk Muay Thai? Gue Muay Thai lebih ke olahraga level 1. Kalau lu mau yang lebih buat fighting, gue akan merekomendasikan ke yang trainer yang lebih level. Jadi, tapi so far sih Sob, sorry gue potong ya. So far sih, kalau Muay Thai gue rasa teman-teman lebih ke basic sih. Bukan yang buat ke fight ya. Iya, karena gini, kalau gua rasain sendiri, olahraga tuh kadang gue jogging aja atau treadmill, bosen Sob. Dengan gerakan-gerakan kayak fighting gitu. Jadi lebih seru, lebih fun, sehingga buat keluar keringat lebih ini kan. Iya. Berarti udah 5 Sob. Apalagi Sob?
sertifikasi yang lu miliki? Sandbell tadi yang gue bilang. Jadi ada Sandbell apa? Alat fitness kayak kantong, itu isinya pasir. Oke. Nah dia tergantung beratnya, jadi semakin berat semakin ter-challenge. Oke. Buat ngelatih grip juga dia. Oke. Lalu gua ada Viper. Itu lu sertifikasi juga ada tuh tersendiri. Iya tersendiri. Yang ketujuh ada lagi. Banyak ya. Viper. Latihannya kayak gimana? Viper tuh modelnya kayak tabung. Itu bisa di grip. Jadi bisa dipegang. Latihannya tuh kayak kita megang tabung berat lah. Nah itu postural. Itu latihannya namanya loaded with movement. Jadi bergerak dengan load beban. Oke. Nah, gitu. Ada lagi tuh fungsinya untuk apa, Sob? Burning kalori bisa, muscle bisa, ya movement bergerak. Oke. Pergerakan. Yang ketujuh, itu yang ke-8, Sob. Ada lagi. Ini lu banyak banget nih. Yang ke-8 apa, Sob? Banyak. Sertifikasi yang lu punya? Rumble roller tuh. Rumble roller, apa tuh? Nah, rumble roller tuh bisa dipakai tuh buat yang masalah spine line. Jadi stretching. Oke. Nah, ini yang masalah lu pakai sertifikasi itu. Bisa dipakai di sertifikasi. Rumble roller. Jadi kayak foam roller tuh kayak dia latihannya namanya self myofascial release. Oke. Jadi ibaratnya self massage. Oke. Massage secara sendiri dengan alat tersebut bantuannya. Iya. Kayak gitu. Oke. Yang ke-8, 9 Sob, muncrat. Gue sampai lupa Sob, tuh loh. Sampai lupa gue. Oh, masih banyak itu ya? Banyak Pak. Banyak kettlebell. Ya? Dan itu sertifikasi maksudnya secara selai kertas kayak ijazah gitu? Iya, ada loh? Ada ya? Ada. Dari, katakanlah tadi 8 yang lu sebutin, mungkin ada lagi yang lain ya? Ada. 8 sertifikasi yang lu miliki ini, mana yang perlu di-upgrade setiap tahun? Yang pasti tuh first aid. CPR first aid tuh. Karena itu kan hubungannya sama nyawa langsung nih Pak. Iya betul. Ya kalau lu di season keduanya, di tahun kedua lu lupa cara penanganan, karena selalu ada upgrade deh. Repot tuh. Pertanggungjawaban deh itu. Betul. Esensi. Oke Sob. Ini obrolan daging semua, ya kan? Mudah-mudahan teman-teman yang lihat, yang nonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue, Denkus Channel. Dan kalian juga bisa share teman-teman kalian info ini agar bisa ditonton oleh banyak orang. Semoga bermanfaat juga untuk yang lain. Jangan lupa juga untuk like video ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.